A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faslun fi bayani najasati wa izalatiha wa hadzal faslu mazkurun fi ba'zin nuski qabaila kitabi salati. Faslun menjelaskan najis dan menghilangkannya. Di dalam sebagian redaksi matan, fasal ini disebut sebelum kitab solat. Wan najasatu lughatan syai'ul mustakzaru wa syar'an kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaqi halata ikhtiyari ma'a suhulati tamyizi la li hurmatiha wa la li istighzariha wa la li darariha fi badanin aw aqlin wa dakhala fil itlaqi qalilu najasati wa kathiruha. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan, dan secara syarak adalah setiap benda yang haram digunakan secara mutlak dalam keadaan normal beserta mudah untuk dibedakan, bukan karena kemuliaannya, bukan karena menjijikannya, dan bukan karena membahaya pada badan atau pada akal. Bahasa mutlak mencakup najis yang sedikit dan yang banyak. Wa kharaja bil ikhtiyari daruratu fa innaha tubihu tanawulan najasati wa bi suhulatin tamyizi aklud dudi mayiti fi jubnin aw fakihatin wa nahwu dzalika. Wa kharaja bi qawlihi la li hurmatiha maitatul adami wa bi adamil istiqzari maniyu wa nahwuhu wa bi nafyi darari hajaru wan nabatu mudirru bi badanin au aklin. Dengan bahasa dalam keadaan normal mengecualikan keadaan darurat, karena sesungguhnya keadaan darurat memperbolehkan untuk menggunakan najis. Dengan bahasa mudah dipisahkan mengecualikan memakan ulat yang mati di dalam keju, di dalam buah-buahan, dan di dalam lain-lainnya. Dengan ungkapan musannif bukan karena kemuliaannya dan mengecualikan banyaknya anak Adam, dengan keterangan tidak karena menjijikkan mengecualikan sperma dan sesamanya, dengan bahasa tidak karena membahayakan mengecualikan batu dan tanaman yang berbahaya pada badan atau akal. Tsumma dzakara al-musannifu dhabitan li najisi khariji minal qubuli wa duburi biqaulihi wa kullu mai'in kharaja minas sabilaini najisun huwa sadiqun bil kharijil mu'tadi kal bauli wal ghaiti wa bin nadiri kaddami wal qayhi illa al maniyya min adami aw hayawanin ghairi kalbin wa khinzirin wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahirin. Kemudian musannif menyebutkan batasan najis yang keluar dari kubul, yaitu jalan depan, dan dubur, jalan belakang, dengan perkataan beliau, setiap benda cair yang keluar dari dua jalan maka hukumnya adalah najis. Hal ini mencakup dengan benda yang biasa keluar seperti kencing dan tanji, dan benda yang jarang keluar seperti darah dan nanah, kecuali sperma dari anak Adam atau binatang selain anjing dan babi, dan peranakan keduanya ataupun pertama hasil perkawinan dengan binatang yang suci. Wa kharaja bimai'in dudu wa kullu mutasallibin la tuhiluhul mu'iddatu falaysa binajisi bal mutanajisu yatuhuru bil ghasli wa fi ba'dhin niski wa kullu ma yakhruju bilafzi mudhari'i wa isqati ma'i'ain. Dengan bahasa benda cair mengecualikan ulat dan setiap benda pada yang tidak diproses oleh lambung, maka hukumnya tidak najis. Akan tetapi karena najis yang bisa suci dengan dibasuh. Dalam sebagian redaksi matan diungkapkan dengan bahasa setiap perkara yang akan keluar dengan menggunakan lafaz fi'il mudhari dan membuang lafaz mai'in ataupun benda cair.
Wa ghaslu jami'il abwali wal arwathi walau kana min ma'kulil lahmi wajibu. Wa kaifiyatu ghaslin najasati in kanat musyahadatan bil aini wa hiyal musammatu bil ainiyati takunu bizawali ainiha wa muhawalatu zawali awsafiha min ta'min aw launin aw raihin fa in baqiya ta'mun najasati darra aw launu aw raihu asura rawaluhu lam yadurra. Membasuh semua jenis air kencing dan kotoran walaupun keduanya dari binatang yang halal dimakan dagingnya, hukumnya adalah wajib. Cara membasuh najis jika terlihat oleh mata, dan ini disebut dengan najis ainiyah, adalah dengan menghilangkan bendanya dan menghilangkan sifatnya, baik rasa, warna atau bau. Jika rasa najis masih ada, maka berbahaya, atau masih tersisa adalah warna atau bau yang sulit dihilangkan, maka tidak masalah. Wa in kanatin najasatu ghaira musyahadatin wa hiyal musammatu bil hukmiyati fayakfi jarhul ma'i ala mutanajjisi biha walau maratan wahidatan. Jika najisnya tidak terlihat oleh mata dan ini disebut dengan najis hukmiyah, maka cukup dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis tersebut, walaupun hanya satu kali aliran. Tummastasnal musannifu minal abwali qawlahu illa bawla sabi alladhi lam ya'kulil ta'ama ay lam yatanawal ma'kulan wala masyruban ala jihati taghadzi fa innahu ayil baula yathuru bi rasyil ma'i alaihi wala yuftaratu fi rasyi sayalanul ma'i fa in akala sabiyu ta'ama ala jihati taghadzi usila bauluhu qat'an wa kharaja bi sabiyatu wa khunsa fayusalu min baulihima. Kemudian dengan bahasa jenis air kencing, musannif mengecualikan perkataan beliau yang berbunyi kecuali air kencingnya anak kecil laki-laki yang belum pernah memakan makanan. Maksudnya belum pernah mengonsumsi makanan dan minuman untuk penguat badan. Maka sesungguhnya air kencing anak laki-laki tersebut sudah bisa suci dengan hanya memercikkan air padanya. Dalam memercikkan air tidak disyaratkan harus sampai mengalir. Jika anak kecil laki-laki tersebut telah mengonsumsi makanan untuk penguat badan, maka air kencingnya harus dibasuh secara pasti. Dengan bahasa anak laki-laki mengecualikan anak kecil perempuan dan khunsa, maka air kencing keduanya harus dibasuh. Wa yusyaratu fi ghaslil mutanajjisi warudul ma'i alaihi in kanat qalilan fa in ukisa lam yadhur. Ammal ma'ul kathiru fala farqa baina kaunil mutanajjisi waridan au maurudan. Di dalam membasuh barang yang terkena najis disyaratkan airnya yang didatangkan ataupun yang dialirkan pada barang tersebut jika airnya sedikit. Jika sebalik, maka barang tersebut tidak suci. Sedangkan jika air yang banyak, maka tidak ada bedanya antara barang yang terkena najis yang datang atau didatangi air. Wallahu a'lam.